Pul! Oh! Ya! Halo semuanya, welcome to Histories. Kali ini aku ingin ngajak kalian untuk mengenal mengenai pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Kita sering gak sih denger yang namanya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda? Nah, kira-kira asal-usul mereka tuh dari mana ya? So, langsung aja kita bahas. Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam, mulai dari ada budaya, mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari rempah-rempah. Tapi sayangnya rakyatnya harus hidup di bawah penjajahan. Hidup dalam bayang-bayang penjajahan membuat kekayaan alam di Indonesia itu terus terkuras. Budaya pun mulai tersingkirkan, bahkan hak-hak kita sebagai manusia itu dirampas. Tapi, dari penderitaan itulah hadir sebuah kesadaran, sebuah pergerakan menuju kemerdekaan. Oke. Organisasi pertama nih yang muncul dari pergerakan nasional di Indonesia itu adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini lahir dari kondisi masyarakat yang terpuruk akibat kebijakan politik etis. Meskipun akses pendidikan mulai terbuka untuk para pribumi, namun keterbatasan dana jadi penghalang mereka untuk meraih pendidikan. Melihat hal ini, Dr. Wahidin Soedirohusodo melakukan penggalangan dana melalui propaganda yang dia lakukan di berbagai kota besar yang ada di Pulau Jawa. Nah, ternyata perjuangan Dr. Wahidin menginspirasi Dr. Sutomo dan teman-temannya di Stovia untuk mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang berfokus pada isu ekonomi, sosial, kebudayaan tanpa melibatkan sedikit pun politik di dalamnya. Kehadiran organisasi Budi Utomo ini menciptakan wadah bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan dan juga kesejahteraan. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini mendapatkan banyak respon dari berbagai kalangan, seperti bupati. Tapi ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ini. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini juga menjadi penanda untuk kebangkitan kesadaran nasional. Dan karena itulah, tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia. Kemudian ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini awalnya dikenal dengan Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi 1905. Kiai Haji Samanhudi ini adalah seorang pengusaha batik di Surakarta. Tujuan Sarekat Islam ini berdiri adalah untuk memperkuat solidaritas antar pedagang pribumi untuk mampu bersaing dengan pedagang asing. Kemudian terjadi perubahan nama pada tahun 1912 di bawah kepemimpinan Hos Cokroaminoto. Nah, Hos Cokroaminoto ini memperluas keanggotaannya mencakup semua masyarakat Islam yang ada di Indonesia dan lebih fokus pada isu keagamaan. Di bawah kepemimpinan Hos Cokroaminoto, organisasi ini mulai berkembang dan bahkan menjadikannya gerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini berusaha untuk memajukan ekonomi Islam sesuai nih dengan visinya Hos Cokroaminoto, sehingga menjadikannya lebih dari sekedar perdagangan. Kehadiran Sarekat Islam yang terus berkembang itu membuat Belanda semakin takut akan posisinya yang ada di Indonesia. Fun fact-nya nih, pada masa itu ternyata organisasi Sarekat Islam ini adalah organisasi terbesar yang ada di Indonesia dengan keanggotaan hampir 2 juta orang. Organisasi ini juga dianggap sebagai pelopor perjuangan kemerdekaan di Indonesia dari kalangan masyarakat pribumi. Selanjutnya nih, ada organisasi yang ketiga, itu namanya Indis Partij. Nah, organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai. Kita tuh sering banget dengar nama ini. Yang pertama itu ada Dr. Dois Dekker, yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Indis Partij ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Nah, tujuan organisasi ini berdiri karena ingin Indonesia merdeka dari penjajahan. Yang menariknya nih dari organisasi ini beranggotakan bersifat campuran.
yang dimana ada masyarakat pribumi, ada juga orang asing. Walaupun mereka berbeda nih, tapi tujuan mereka tuh tetap sama, itu menyuarakan kebebasan serta kesetaraan. Demi mencapai tujuannya nih, organisasi ini tuh banyak berkecimpung dalam ranah politik, seperti mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda. Namun, karena prinsipnya yang menentang, pemerintahan Hindia Belanda akhirnya menutup organisasi tersebut. Sehingga pada 4 Maret 1913, Indies Parties resmi ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Stupid bitch. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, memunculkan banyak organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Minahasa, dan lainnya. Sehingga nih pada tahun 1928 jadi momentum yang gak terlupakan nih untuk para pemuda Indonesia. Para pemuda nih dari berbagai daerah ini berkumpul. Mereka yang berbeda bahasa, berbeda asal-usul, berbeda budaya, namun tetap dalam satu suara. Sehingga lahirlah Ikrar Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, nama Indonesia menjadi nama identitas yang tak tergantikan. Selain ketiga organisasi tadi, masih banyak organisasi lain yang didirikan demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti Partai Nasionalis Indonesia yang didirikan oleh I.A. Soekarno, ada juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi pergerakan nasional menjadi pilar penting dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka bukan hanya menciptakan wadah perjuangan, tetapi juga menginspirasi generasi bangsa untuk terus berjuang demi menjaga kemerdekaan. Nice. Sekian penjelasan singkat saya mengenai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya.